warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rusda Sabilan dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, tahun 2021. Dengan NIM 2151003001110078. Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hal ini mengingat lahan pertanian yang ada di Indonesia sangatlah luas. Luasnya lahan pertanian di Indonesia mendorong adanya potensi berkembangnya agroindustri di negeri ini. Maka dari itu, izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan mengenai topik memajukan agroindustri Indonesia dengan judul Strategi, Pengembangan, dan Ancaman Agroindustri Padi di Indonesia, terutama di Kabupaten Tuban. Agroindustri terdiri dari penggabungan dua kata, yaitu agrikultural dan industri. Sehingga dapat diartikan agroindustri ialah suatu kegiatan industri yang menggunakan bahan dasar dari produk sektor pertanian. Atau dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan industri yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijadikan penunjang dari sektor pertanian. Contohnya adalah beberapa mesin yang menunjang sektor pertanian dan juga pupuk atau beberapa bahan lainnya. Padi merupakan salah satu produk pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan di negeri ini. Mengingat hampir seluruh rakyat Indonesia menjadikan beras atau padi sebagai bahan pangan pokok mereka. Pengembangan padi dapat dijadikan sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi rakyat Indonesia. Saat ini, padi sudah mengalami berbagai macam rekayasa yang menjadikannya memiliki berbagai keunggulan. Contohnya, memiliki masa panen yang relatif lebih singkat daripada sebelumnya dan juga memiliki kualitas yang lebih baik. Produksi padi di Kabupaten Tuban sendiri dapat ditemukan hampir pada seluruh kecamatan di kabupaten ini. Inilah sebabnya sektor pertanian, terutama yang berkomoditas padi, harus diutamakan pada kabupaten ini, mengingat luasnya lahan pertanian dan juga banyaknya sumber air yang dapat mencukupi pengairan di persawahan tersebut. Tanaman dengan nama latin Oryza sativa ini cocok untuk dikembangkan pada tanah dengan kandungan air yang cukup tinggi. Di Kabupaten Tuban sendiri, tidak semua kecamatan atau wilayah dapat memproduksi padi sepanjang tahun karena kurangnya pasokan air. Namun ada pula beberapa wilayah yang dapat mengembangkan atau memproduksi padi secara terus-menerus sepanjang tahun. Contohnya adalah wilayah persawahan di Kecamatan Rengel, Soko, Widang, Plumpang, dan beberapa kecamatan lainnya yang berada di tepian Sungai Bengawan Solo. Meskipun dapat menjadi pemasok air yang cukup bagi lahan persawahan di sekitarnya, Sungai Bengawan Solo juga memiliki risiko yang cukup besar bagi para petani di wilayah sekitarnya. Hal ini karena Sungai Bengawan Solo sangat rawan untuk banjir ketika musim penghujan mulai datang. Kerugian yang diakibatkan dari banjir tidak dapat dikatakan sedikit, bahkan sangatlah banyak. Ratusan bahkan ribuan hektar lahan persawahan harus terendam air selama berminggu-minggu, yang mengakibatkan busuknya tanaman padi yang mungkin baru ditanam atau bahkan menjelang panen, sehingga kerugian yang diperoleh para petani pun sangatlah besar. Selain risiko yang didapat dari banjir, ada pula beberapa ancaman lainnya yang datang dari serangan hama, contohnya tikus, wereng, walang sangit, dan banyak hama lainnya. Kerugian yang diakibatkan dari serangan hama juga tak kalah besarnya dari kerugian yang diakibatkan dari banjir. Hal ini karena tanaman akan rusak dan berisiko gagal panen ketika telah terserang hama. Strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut adalah salah satunya mengolah tanah atau bercocok tanam pada saat-saat yang tepat. Contohnya, mengolah tanah pada saat musim kemarau secara maksimal, karena pada musim-musim kemarau
Risiko banjir yang ditimbulkan pun tidak akan besar dan bahkan tidak ada risiko banjir. Selain itu, dapat pula menggunakan berbagai mesin atau alat bantu pertanian untuk mempercepat dan mempersingkat waktu saat proses pengolahan lahan. Dengan begini, pengolahan lahan dapat menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi bahkan menghindari resiko yang dapat ditimbulkan dari banjir. Kemudian untuk mengatasi masalah ancaman dari hama, para petani dapat pula menggunakan beberapa jenis racun ataupun obat untuk mengatasi hewan-hewan tersebut dengan secara berkala dan menggunakan takaran yang tepat, sehingga tidak akan terjadi resistensi atau kekebalan pada hewan-hewan atau hama tersebut yang dapat mengakibatkan hewan tersebut datang kembali dan mengakibatkan kerugian yang bahkan lebih besar daripada kerugian yang sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.